Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, selamat datang kembali di kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga Sobat Pratama dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Senang sekali saya, Nisa, dapat kembali menemani Sobat Pratama dalam segmen Q&A yang merupakan lanjutan dari webinar kami minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melaksanakan webinar pada tanggal 3 Februari 2021 dengan judul Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Tahun 2021. Oleh karena itu, di sini saya mengajak Sobat Pratama untuk menyaksikan pemaparan jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab pada webinar minggu lalu. Di sini, kami menghadirkan narasumber pada webinar tersebut yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Sobat Pratama, yaitu beliau adalah CEO dari PT Pratama Indomitra Konsultan, Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA. Selamat siang Pak Pri. Apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Anak gimana, sehat? Sehat semua Pak. Oke, siap. Ya. Bapak, untuk minggu lalu karena antusiasme peserta sangat tinggi ya Pak, Ya. masih banyak yang belum terjawab Pak. Jadi, boleh silakan Mbak. Tadi mungkin dari Mbak Salsa sudah sekitar 10 pertanyaan ya Pak. Ya. Kalau di sini saya pegang sekitar 7 pertanyaan Pak. Ya. Sebentar. Oke, siap Mbak. Iya. Saya izin bacakan pertanyaannya ya Pak. Oke, siap Mbak. Dari Pak Triyudo Aryo Tejo. Mohon izin bertanya Pak Pri, jika kami sudah membahas SP2DK dengan AR dan WP setuju untuk melakukan SPT pembetulan sesuai SP2DK, apakah wajib pajak dapat diberikan berita acara atas pembahasan SP2DK tersebut? Ya, pada dasarnya kalau ada berita acara itu kan berlaku dua pihak. Jadi ketika sudah ada tanda tangan semuanya, itu bisa minta. Jadi si wajib pajak bisa minta. Tinggal masalahnya kan si AR mau ngasih apa enggak. Secara umum kalau udah berita acara, berarti masing-masing pihak bisa menerima berita acara tersebut. Demikian Mbak. Oh iya, terima kasih Pak, cukup jelas. Kemudian nomor 2 dari Bapak Amin Hidayat, ingin bertanya Pak, perusahaan saya kebetulan SP2DK terkait PPN dan kami menawarkan pembayaran cicilan dan KKP setuju. Namun perusahaan saya telah beda alamat dari sebelumnya. Apakah bisa pindah KPP sedangkan ada administrasi yang perlu dibayar? Ya, pindah alamat itu punya prosedur Mbak. Ya. Prosedur yang dipilih oleh wajib pajak bisa ngasih tahu ke KPP lama, berarti KPP lama nanti akan ke KPP baru, atau ngasih tahu KPP baru, nanti KPP baru akan ngasih tahu ke KPP lama. Tapi secara umum, ketika masih ada utang pajak yang sudah outstanding, utang pajak lunasi dulu. Pindah alamatnya bisa nggak masalah, tapi tetap tertera. Jadi alamat yang tertera di KPP masih alamat yang lama. Cuma nanti kan butuh korespondensi aja. Jadi wajib pajak bisa pindah, nggak ada masalah. Tapi tetap butuh korespondensi yang masih menggunakan alamat lama. Nah biasanya wajib pajak kan komunikasi telepon, Pak ada surat, yaudah wajib pajak ditelepon. Nah ini, nah nanti kalau sudah dilunasi, baru nanti administrasi kepindahan administrasi pajak untuk si wajib pajak itu bisa dilakukan. Demikian Mbak. Jadi baru bisa pindah ketika semua urusan sudah selesai. Ya, di secara KPPN. umum memang utang pajaknya dilunasi dulu. Oh iya. Tapi sebetulnya utang pajak ini bisa juga dilarikan ke sana. Masalahnya adalah masing-masing KPP kan punya target penerimaan. Oh. Kalau misalkan dipindah ke sana, dia harus nyari target yang lain. Nah, kalau yang misalkan, tolong bayar dulu dong di sini. Tujuannya apa? Biar targetnya sudah terpenuhi sebagian. Misalkan dapat target 100, ini ada 10. Kalau masuk 10, berarti kan tinggal 90. Dibanding 10 ini kemudian suruh ke KPP yang baru. Kepala KPP-nya mikir kan, AR-nya mikir, kasihnya mikir. Saya masih punya target 100. Beda kalau 10 masuk. Target saya tinggal 90. Demikian Mbak. Iya, iya.
terima kasih Ya. Pak. Dari Bapak Fajar Sis, Pak Pri izin bertanya, perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut dan menjadi sorotan pajak. Bagaimana solusinya ya Pak? Solusinya ya hadapi. Ya, jadi kalau sudah menjadi sorotan pajak ya hadapi. Karena kan kata Benjamin Franklin, nothing certain in the world but death and tax. Nggak ada yang pasti dunia ini kecuali mati dan pajak. Kemanapun kita sembunyi, mati itu akan menghampiri. Kemanapun kita sembunyi, pajak pun akan menghampiri. Nah, jadi ibarat mati kita harus hadapi. Mau lari kemana, mati menghadap juga. Jadi ya kita hadapi gitu aja. Kalau memang nanti ujungnya adalah pemeriksaan, ya kita hadapi. Berarti kan kita harus siap nih, nggak bisa mengelak dari pajak. Itu sih Mbak. Itu, ya. Terima kasih Pak. Dari Bapak Darmintan, Pak Pri izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi AR yang tidak percaya dengan harga jual kami seperti showroom truk? Ya nggak apa-apa. Ya, ini masalah komunikasi. Ketika tidak percaya, AR kan kemudian akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya kita tanggapi dengan bukti. Intinya adalah kalau di dalam pasal 29 ayat 2 itu kan ada beberapa penjelasan. Di penjelasannya ya ada beberapa paragraf. Nah, paragraf kedua itu menyebutkan pada dasarnya itu pemeriksa, dalam hal ini kantor pajak, ketika akan melakukan pemeriksaan pasti mengacu pada fakta, mengacu pada peraturan. AR ya nggak masalah, ketika AR curiga ya nggak ada masalah, itu normal aja, karena memang AR ini kan menggunakan pendekatan risk management. Kalau risk management kan apa? Yang dilihat kan curiganya dulu, risikonya dulu. Ya coba misalkan ya, Manisa dari rumah ke sini, risikonya apa? Ya kecelakaan. Coba kalau mikir risikonya dulu. Iya betul. Nggak jadi kesini kan? Iya betul. Nah, coba kalau udah di mobil misalkan ya, naik ojek, waduh nanti jatuh nanti ini, nggak jadi naik gitu. Oh iya benar Pak. Ya, karena memang AR melihat risikonya dulu. Nah, risiko wajib pajak nggak patuh, ya sudah nggak apa-apa, itu aja. Iya. Ya, jangan baper aja. Wah, nggak kan, nanti guyonan aja ya. Ini dari Ibu Sri Nur Hayati. Pak, izin bertanya, pada webinar kemarin menurut Bapak, jika ada uang muka yang harus melakukan pembetulan berdasarkan pasal 8 ayat 4, pengungkapan ketidakbenaran. Pertanyaannya, apa yang harus dibenarkan ya Pak? Gitu Pak. Ya, pasal 8 ayat 4 dan ayat 5 itu merupakan sarana bagi wajib pajak kalau ternyata saat sedang diperiksa kok ada yang kurang, ada yang tidak betul. Makanya dibetulkan dengan cara mengungkapkan ketidakbenaran. Tetap ini ada pengungkapan pakai surat, nanti SPT yang dibetulkan di ini juga disertakan juga. Jadi ya ini sebenarnya saya melihat pembetulan juga, cuma proses pembetulan ini terjadi pada saat pemeriksaan. Ya kembali lagi ke wajib pajak Bu Sri Nur Hayati. Kalau memang nggak ada yang dibetulkan, ya sudah. Nggak ada yang ungkapannya, nggak usah. Ini hak. Ya. Jadi pasal 8 itu adalah hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT. Nah, memang di situ ada 4 jenis pembetulan. Pasal 8 ayat 1, ayat 1A, ayat 2 ini pembetulan sebelum pemeriksaan. Pasal 8 ayat 3 pembetulan dengan cara pengungkapan juga. Dengan cara pengungkapan ketika wajib pajak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Pasal 8 ayat 3. Pasal 8 ayat 4 dan 5 ini pembetulan dengan cara pengungkapan ketidakbenaran ketika wajib pajak sedang diperiksa. Jadi beda-beda konteksnya. Nah, kalau yang keempat pasal 8 ayat 6 ini pembetulan karena di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada SKP sudah terbit, ternyata rugi fiskalnya berbeda dari rugi fiskal yang sudah dikompensasikan. Misalkan kita sudah kompensasi dari rugi fiskal 1.000 dikompensasikan 200. Ternyata
rugi fiskalnya bukan 1.000, cuma 600. Ya. Berarti kan hanya boleh misalkan 200, misalkan ya nggak sampai 1.000 kan? Ya berarti ada yang direvisi. Nah itu pembetulan tipe yang keempat di pasal 8 ayat 6 gitu Mbak. Ayat 8, pasal 8 ayat 4. Ya. Ayat 6, yang terakhir ini ayat 6. Ya, jadi pasal 8 ayat 1, 1A, ayat 2, itu yang pertama, pembetulan sebelum pemeriksaan. Pasal 8 ayat 3, pembetulan saat pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan itu setelah pemeriksaan. Nah, itu naik tingkatannya menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Pembetulan ketiga, sedang diperiksa. Pasal 8 ayat 4 dan 5. 5 itu sanksinya. Pasal 8 ayat 6 itu pembetulan karena ada SKP yang menunjukkan rugi fiskalnya itu berbeda dari apa yang sudah dikompensasikan oleh wajib pajak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ini dari Bapak Asnawi Pras. Pak Pri, jika mau proses pembetulan STP pasal 16 KUP, waktunya berapa lama dari waktu pengajuan untuk pembetulan STP? Karena salah hitung sanksi administrasi agar sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, memang di dalam ketentuan tidak diatur pembetulan. Jadi ini sebenarnya pembetulan karena salah tulis, salah hitung, bukan karena materi. Ya salah penerapan undang-undang juga gitu ya. Nah ini bisa diajukan melalui permohonan, bisa juga memang diskresi dari siapa, si kantor pajak. Jadi pasal 16 KUP itu pembetulan karena salah tulis, salah hitung aja. Itu ya kalau kita mengajukan permohonan memang tidak ada aturan secara tegas sih terkait ini. Secara umum sih sampai dengan sebulan. Ya. Itu demikian Pak. Kemudian ini yang terakhir dari Bapak Irawan Endri. Pak Pri, terkait SE 46 tahun 95, pinjaman bank rate-nya berbeda-beda. Apakah dirata-ratakan atau yang terkecil? Untuk bunga obligasi, satu-satu ya Pak? Oke. Ada banyak di pertanyaan ini. SE 46 itu sebetulnya detail. Jadi Pak Irawan ya. Pak Irawan bisa nanti cek langsung di SE 46 ya tahun 95, karena di situ ada contohnya. Jadi kalau ada bunganya macam-macam, bunganya bervariasi, ada bunga mawar, bunga melati gitu ya. Saya udah serius. Enggak ini ya. Jadi kalau ada bunganya misalkan periode 2 bulan pakai 10%, kemudian Januari, Februari 10%, Maret, April 12%, itu di rata-rata. Jadi menggunakan rata-rata tertimbang. Itu ada contohnya ya di SE 46 itu. Nah itu aja, jadi di rata-rata gitu. Nah nanti kemudian dibagi 12. 2 bulan kali 12. Jadi cari rata-ratanya. Cari rata-rata. Itu ada contohnya di SE-nya gitu. Iya. Kemudian untuk bunga obligasi, apakah dikoreksi juga jika rata-rata deposito sudah lebih kecil dari rata-rata pinjaman bank? Oke, jadi konsepnya gini Pak Irawan ya. SE 46 ini sebetulnya bukan aturan. Dia hanya penegasan ketika intinya gini. Matching cost against revenue itu konsepnya dulu. Ketika ada penghasilan dan di sini ada biaya, biayanya harus berkaitan dengan penghasilan. Itu. Nah ini ceritanya begini. Ada kalanya perusahaan minjem duit 1.000. Yang dipakai untuk modal kerja 800. 200 ini masih idle, masih nganggur. Kadangkala perusahaan tidak nganggurin ini. Caranya apa? Depositokan. Tujuannya apa? Biar dapat penghasilan bunga. Dari 200 modal didepositokan, dapat penghasilan bunga. Penghasilan bunga itu kena pajak final. Berarti dikoreksi. Dengan demikian, biaya yang terkait dengan angka 200 itu, 200 kan tadi dari pinjaman total 1.000 ya. Biaya bunga pinjaman yang berasal dari 200 itu ya harus dikoreksi dong. Kenapa? Penghasilan bunganya dikoreksi, pajak finalnya dikoreksi, berarti biayanya pun dikoreksi. Jadi prinsipnya di situ dulu.
Prinsipnya di situ dulu. Artinya biaya bunga pinjaman yang berasal dari 200 itu harus dikoreksi juga. Nah, dengan demikian kalau ternyata suku bunganya berubah, ya kita buat asumsi perhitungan yang tadi menggunakan weighted average gitu. Nah, jadi pertanyaan apa tadi? Untuk bunga obligasinya. Jadi bunga obligasi, bunga obligasi ya kembali lagi. Nah, sekarang gini, obligasinya ini kan dapat pinjaman. Sekarang duit dari penerbitan surat utang, surat obligasi ini dipakai untuk deposito enggak? Nah, intinya di situ. Jadi kan pinjam bunga, pinjaman dari pihak ketiga bisa misalkan loan, ternyata sebagian untuk bunga, untuk ini deposito. Nah, ketika nanti nerbitin surat utang, dapat dana dari debt investor ya, dapat dana dari investor utang, mereka beli surat utang kita. Nah, duitnya ini ke deposito enggak? Kalau kita bisa membuktikan bahwa duit dari penerbitan surat obligasi ini tidak ke deposito, bunganya nggak perlu dikoreksi. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita pegang konsepnya, sebetulnya kasusnya bisa kita kuasai gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir terkait revaluasi properti investasi, apakah dikenakan PPh final 10%? Baik, revaluasi properti investasi ini tidak diakui di dalam pajak. Kenapa? Pajak tidak mengenal properti investasi. Jadi kan properti investasi ada di ini counting nih, dia ada di PSAK 13 ya, properti investasi. Jadi ceritanya dia membedakan diri. Jadi membedakan dari aset tetap atau persediaan. Misalkan gini, saya punya properti, saya sewakan. Kalau aset tetap, saya pakai sendiri. Kalau persediaan, saya jual. Kalau ini, saya sewakan. Jadi ini nggak memenuhi kriteria aset tetap, nggak memenuhi kriteria persediaan, karena ini disewakan. Aset tetap dipakai sendiri, aset persediaan dijual, dijual, kalau ini disewakan, sehingga perlu pengaturan. Dalam bahasa pajak itu bagian dari aset tetap, ya, aktiva berwujud. Jadi kalau memang dia direvaluasi, berarti ya revaluasi properti investasi harus mengacu pada revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Tetap nanti kenanya 10%. Jadi revaluasinya itu sendiri di pajak diakui, tapi istilah properti investasi kalau masuk ke pajak itu bagian dari aset tetap. Demikian, Pak. Oh iya, terima kasih. Kurang lebih semoga ini sudah menjawab dan mewakili semua pertanyaan dari peserta webinar ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Pri, luar biasa sangat mencerahkan pembahasan dari Pak Pri. Ya, bagi saya juga Pak, alhamdulillah Pak dapat ilmu lagi Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Sobat Pratama yang sudah menyaksikan segmen Q&A ini. Semoga Sobat Pratama selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Ingat ya, tetap semangat dan ceria karena itu senantiasa akan selalu menjaga imun kita. Semoga kita semua dapat segera mendapatkan new normal kembali dari pandemi COVID-19 ini. Baiklah Sobat Pratama, sebelum saya akhiri, izinkan saya mengingatkan Sobat Pratama untuk mendukung terus kanal YouTube Pratama Indomitra agar berkenan untuk subscribe, like, dan juga menyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Pratama tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.